Selamat siang pemirsa semuanya. Kita menjemput pasien ke daerah Gubulung Kulon. Dan ini jalan yang jurusan ke Sunan Geseng. Tapi jalannya begini ekstrim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa, dimanapun berada dengan kami Win TV. Pada kesempatan kali ini kami bersama relawan Yayasan Bumi Sehat dan PSDGJ dalam rangka giat sosial kemanusiaan mengantar pasien outreach dari Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan Banjarnegara, ke Panti Sosial Tanbihul Gofilin di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan Cilacap. Relawan Yayasan Bumi Sehat dan PSDGJ Bumi Sehat itu sudah biasa menangani pasien ODGJ. Relawan tersebut siaga 24 jam dalam melayani warga masyarakat yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti reporter Win TV Nur Soleh bersama kameramen Benny Wijaya. pasien sudah masuk. Anaknya udah siap. Oke, sahabat semuanya, kita jalan langsung ke Cilacap. Alhamdulillah kita sampai. Ini Mas Karmo mau turun dari mobil. Memang sangat manja ini anak. Ya, nah turun. Terus pegang uangnya banyak lagi, masya Allah. Itu Mbak ini juga kepenginan tuh. Ganteng lagi. Semangat. Sampai di rehabilitas sosial. Ini Pak Kiainya, kita bertemu saya dan kita melihat situasi ada di sini seperti apa, dan kita nanti tanyakan pada Pak. Ada kamar mandi itu ya Pak. Gangguan mental. Itu juga di rantai. Ini pernah bunuh kakak apa mbak ini itu kan di rantai kakinya. Iya. Itu yang bawa angkong. Terus Chef diterusnya ini saya berarti ya Chef. Oke di ngopi. Kita akan temui Pak Kiainya, pengelola panti rehabilitas sosial Tanbihul Gofilin. Ini kita Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, kita sudah ketemu dengan Pak Kiainya. Ini yang merawat anak-anak yang kena gangguan jiwa. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini Pak Yai. Nah Pak Yai, saya Nur Soleh dari Warta dari Win TV dan online-nya Warta di sini. Nah pada hari ini bisa silaturahmi dengan Pak Yai sekalian atas nama Yayasan Bumi Sehat mengantar pasien ODGJ tadi. Mudah-mudahan Pak Yai berkarya Allah SWT. Pak Yai, pada hari ini pasien yang dirawat oleh Pak Yai ada berapa sih?
43 orang. Dari mana saja Pak ya? Ya menyeluruh Indonesia. Seluruh yang ada di Indonesia ini ya pada ngantar ke sini gitu ya. Adakah yang sangat parah atau ada yang ngamuk-ngamuk ya Pak? Ada. Nah itu yang di kamar isolasi itu pernah bunuh orang tua itu. Oh pernah bunuh orang tuanya. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ibunya sama kakaknya. Yang Nah, satu itu bunuh ya mbak ibunya. Bayunya ya. Jadi per hari-hariannya Pak Yai selalu bergelut bagaimana mengusahakan menyembuhkan, berupaya mendoakan orang-orang yang itu istilahnya. Semampu saya. Nah, kronologinya Pak sebenarnya udah berapa tahun ini Pak? 5 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Subhanallah. Kronologinya ya hanya merasa iba terhadap orang-orang lakukan pengobatan tradisional dalam arti memang saya ada gurunya itu yang dari Banjarnegara itu dari Pak Kiai Muhammad Hasan. Oh, Muhammad Hasan. Menteri Amal. Iya, memang saya santri di sana. Perjuangannya almarhum Muhammad Hasan Kano merawat ODGJ dan masyarakat ya permintaan kebutuhan masyarakat visualisasi ODGJ dan lain-lain apa yang diminta masyarakat kebutuhan gitu ya. Sedikit tanya Pak Yai, ini kan sudah lama ya. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap yayasan Pak Yai itu? Kalau pemerintah sih kerjasamanya bagus dalam artian begini, kerjasamanya hanya kerjasama saja. Contoh saya kerjasama dengan dinas sosial ya hanya untuk merawat, nanti biaya dari saya, terus semuanya dari saya. Dan dari pihak dinas sosial memang tidak ada anggaran, Tidak ada anggaran masuk. tidak ada anggaran untuk ini, untuk klien yang dititipkan di sini. Paling anggaran kalau masuk rumah sakit itu pun kalau ada BPJS-nya, kalau tidak ya Tidak bisa. tidak bisa. Contoh soal itu yang kakinya putus sampai detik ini ya nggak bisa ditaruh. Nah ini Paling di sini kan hanya nunggu kehidupan sampai hari matinya dia. Nanti bisa dilihat. Ya. Kemarin ada 3 yang kecelakaan dikarenakan dari kena sambar kereta api, di rumah sakit tidak mau terima, yang juga yang dari Cilacap kota juga nggak mau menerima pas pihak rumah sakit itu. Seperti itu, jadi memang kelemahan di sini. Kerjasamanya ya nanti kalau misalnya meninggal nggak punya keluarga, pihak dinas sosial yang mengumpulkan itu pun nanti biaya ambulan dari saya. Nah disinilah perlunya bersinergi, keterkaitan pemerintah dan pedulinya pemerintah kepada yayasan atau panti sosial yang seperti ini. Pak Kiai menceritakan bahwa penguburan pun ambulan dibiayai oleh Pak Kiai sendiri. Di mana rasa tertariknya dan rasa empatinya pemerintahan. Sebenarnya ini pemerintahan harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Karena apa? Ini adalah warga Indonesia, rakyatnya yang perlu diperhatikan. Walaupun ODGJ itu adalah masyarakatnya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sekedar karena tidak punya BPJS. Pemerintah itu punya segala cara bagaimana menolong pada masyarakat, bagaimana caranya menolong pada rakyat. Jadi jangan terlantarkan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Tapi tolong dibantu bagaimana agar supaya orang-orang yang dalam gangguan jiwa ini tidak meresahkan pada warga masyarakat dan bisa bersatu. Dan marilah kita bantu bersama-sama. Pak Kiai juga sudah berupaya kalau sebisa mungkin untuk bisa ada yang disembuhkan, ada yang sembuh dan yang tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Kiai sudah berupaya, Pak Kiai. Mudah-mudahan pihak terkait setelah kita terbitkan berita ini bisa ada perhatian kepada panti sosial Tanggul Hofilin. Di Indonesia itu masih banyak kelemahan, terutama yang untuk ODGJ. Jadi gini, saya dulu udah pernah rapat dengan kementerian. Tolonglah untuk setiap kabupaten itu dibuat rumah singgah. Jadi biasanya kalau
ODGJ yang di jalanan itu ada kecelakaan, ada peresah masyarakat, itu biasanya ditangkapkan Satpol PP. Satpol PP itu diantarkan dinas sosial langsung dibawa ke rumah sakit. Maksimal di Banyumas itu kan hanya 14 hari. Nah setelah 14 hari ini kan mau dibawa kemana bingung dinas sosial. Dibuang resiko ketahuan orang jelas dipecat, nggak mau dibawa. Paling satu-satunya jalannya ditaruh di panti sini. Mau dikasih makan ya terserah, nggak terserah. Itu terserah dari pantinya tanpa anggaran. Subhanallah. Inilah perlunya keterkaitan pemerintah kan di situ Pak ya. Iya makanya Harap gitu.